Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami. Senang sekali saya Eka Sari hadir kembali di channel 8 TV Peduli, Bina Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Kali ini spesial sekali, kami sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Bagaimana berkenan Kota Parepare sebagai kota smart city yang mana tentu saja mengedepankan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Salah satu yang memberikan andil yang luar biasa, dan kita akan seperti apa sih effort yang diberikan dalam memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat di Kota Parepare, tanpa terkecuali dengan salah satu program unggulan yakni One Day Service. Telah hadir di studio bersama Ika pagi hari ini ada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare, Ibu Husnul Khatimah SHMH. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ika. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Cantiknya pagi dah. You too. Thank you Ibu ya. Kalau Ibu datang selalu atmosfernya langsung kita positif ya. Alhamdulillah. Amin, insya Allah. Tadi sempat Ika sounding di awal, Ibu izin ada inovasi One Day Service. Nah ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, ini seperti apa sih inovasi dari Pengadilan Negeri Parepare? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ika. Ini kesempatan yang luar biasa bisa hadir di TV Peduli, dan paling utama adalah kami bisa mempublikasikan atau mensosialisasikan tentang One Day Service, perbaikan administrasi kependudukan kepada warga Kota Parepare yang kita cintai. Jadi One Day Service itu sebenarnya adalah suatu inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Parepare yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Kepanitraan Perdata. Nah, kalau kita pikir di mindset kita ketika kita dengarkan One Day Service, pasti yang dipikiran kita adalah cepat, dan itu benar banget. Cepat, sederhana, dan biaya murah. Itu sama dengan asas peradilan pada umumnya di seluruh Indonesia. One Day Service itu adalah buat masyarakat Kota Parepare yang akan melakukan perbaikan administrasi kependudukannya, misalnya akte kelahirannya ada perbedaan nama misalnya, atau tanggal kelahiran dengan ijazahnya, atau dokumen-dokumen pentingnya lain. Nah, itu kita bisa lakukan melalui penetapan pengadilan. Nah, One Day Service ini dimulai dari persidangannya. Jadi sejak dibacakannya permohonan, kemudian pembuktian, kemudian penetapan, dan salinan penetapan diberikan itu hanya dalam 1 hari. Seperti itu. Dan alhamdulillah kami mendapat respon yang baik. Kami kerjasama dengan Dukcapil di bulan Maret 2022, sehingga sesuai dengan ketentuan regulasinya, undang-undangnya, bahwa penetapan itu harus segera dilaporkan kepada Dukcapil. Nah, dengan MOU tersebut, maka Dukcapil pun ikut berperan bersama kami. Setelah penetapan tersebut langsung didaftarkan ke Dukcapil. Nah, kemudian di tahun 2023 Februari kami expand, jadi kami upgrade nih pelayanannya. Kami upgrade, kami kerjasama dengan Dinas PTSP. Kemudian kami hadirkan sidang keliling di Mall Pelayanan Publik, sehingga One Day Service itu setelah keluar salinan penetapannya bisa langsung didaftarkan di loket Dukcapil, sehingga perbaikannya pada saat itu juga dan dokumennya bisa didapatkan saat itu juga. Jadi sangat cepat, efisien, dan tentu saja biaya murah karena tidak perlu bolak-balik ke gedung pengadilan. Seperti itu. Luar biasa. Jadi perbaikan administrasi kependudukan bisa dilakukan. Kemudian yang pastinya adalah bagaimana masyarakat ini mendapatkan perbaikan administrasi hanya dalam 1 hari. Only one day. Only one day. Baik, mohon izin Yang Mulia. Jadi sebelum kita lanjut lagi, mohon perkenan saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan sebuah tayangan berikut ini. Halo Sobat, Pengadilan Negeri Parepare. Tahukah Sobat, kalau di Pengadilan Negeri Parepare ada inovasi terbaru, yaitu One Day Service, perbaikan dokumen kependudukan. Lalu, apa sih One Day Service, perbaikan dokumen kependudukan itu? Jadi, layanan ini adalah jenis layanan kepanitraan perdata yang ditujukan untuk masyarakat umum dalam hal pendaftaran permohonan perubahan atau perbaikan pada dokumen akta kelahiran. Lalu apa bedanya ya dengan proses permohonan perbaikan dokumen di pengadilan pada umumnya? One Day Service perbaikan dokumen ini hanya berlaku untuk klasifikasi, permohonan perbaikan kesalahan, penulisan atau perubahan data.
pada akta kelahiran ya. Persidangan untuk program inovasi ini tidak diselenggarakan di kantor Pengadilan Negeri Parepare, melainkan di kantor kecamatan, sesuai tempat tinggal pemohon, sehingga lebih mudah diakses oleh pemohon. Untuk penetapan permohonan, akan selesai dalam 1 hari saja. Pengadilan Negeri Parepare menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dalam hal perbaikan dokumen yang langsung dicatatkan dan diperbaiki pada hari yang sama setelah sidang penetapan. Program inovasi ini tentunya sangat membantu para pengguna layanan karena dinilai lebih efektif dan efisien. Baik, saudara pemirsa, kita baru saja menyaksikan sebuah tayangan meskipun tadi sudah disonding di awal oleh Yang Mulia Ibu Husnul Khatimah SHMH, tapi tidak ada salahnya untuk kita kembali, oh iya tadi saya lupa nih, telat nih dengarnya. Nah ini tadi kita lihat bersama, yang mana juga mungkin bisa disaksikan di media sosialnya Pengadilan Negeri juga mungkin Ibu ya izinnya. Silakan Ibu. Baik, jadi tadi sempat kita tonton videonya bersama dan yang paling utama itu adalah tadi ada slightly disebutkan bahwa ada di kecamatan dan ada di mall pelayanan publik. Nah pasti pemeriksa akan berpikir kok ada 2 tempat ya, ini gimana? Nah baik, jadi sebenarnya ini pun kembali untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Parepare. Awalnya itu kami lakukan di kecamatan. Kami ada MOU dengan Pemkot Parepare, terutama dengan teman-teman sahabat-sahabat di kecamatan dan di kelurahan, sehingga pelayanan Pengadilan Negeri Parepare itu kita laksanakan lebih dekat kepada masyarakat. Kita lakukan sidang keliling di kecamatan atau kelurahan sesuai dengan konfirmasi dengan pihak camat atau lurahnya. Nah, waktu itu Dukcapil pun bersama kami. Kemudian kami mereview untuk mengeluarkan dokumen pada hari itu juga, ngeprint pada hari itu juga, tentu membawakan equipment yang besar. Akhirnya kami beradaptasi dengan inovasi ini. Khusus untuk inovasi yang kita lakukan di kecamatan-kecamatan atau di kelurahan-kelurahan sidang keliling one day service ini, kita peruntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi mereka yang let's say misalnya harus memikirkan saya harus ngeluarin biaya untuk ke mall pelayanan publik misalnya. Nah, kami yang mendekatkan diri kepada pengguna layanan yang kurang mampu itu kami bersidang di lokasi atau domisili mereka. Dan satu lagi ada pelayanan dari kami. Tahun ini kami mendapat anggaran Prodeo. Prodeo itu adalah pembebasan biaya perkara permohonan. Jadi kepada pengguna layanan yang dikategorikan sebagai kurang mampu, itu dapat menerima pelayanan pembebasan biaya perkara terhadap permohonannya. Jadi silahkan dilengkapi saja KTP-nya, kemudian surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau jadi alternatif nih Mbak Ika, atau surat tunjangan sosial lainnya, misalnya jaminan KIS atau apapun itu. Kalau misalnya mereka ternyata dua-duanya ini nggak tercatat di situ, tapi pada kenyataannya bahwa mereka memang tidak mampu, maka kami mempersilahkan mereka datang menyatakan, membuat surat pernyataan bahwa kami mohon pembebasan biaya, kemudian diketahui oleh ketua pengadilan, dan itu cukup buat mereka untuk mendapatkan pembebasan biaya tersebut terkait permohonan one day service yang tadi kita sebutkan. Jadi kemudian benturannya adalah bagaimana mereka tidak bisa membuat gugatan, membuat surat permohonan. Itu jangan khawatir, kami punya pos bakum keliling atau pos bakum yang akan membuatkan surat permohonan mereka tersebut. Nah itu dia. Jadi mereka tinggal menyampaikan apa kehendaknya, apa keinginannya, apa yang mau dirubah. Kemudian mereka membawa bukti-bukti surat, dokumen tentunya, beserta dengan aslinya, nanti akan diperlihatkan di persidangan. Mereka mempersiapkan saksi, mereka silakan menghadap, nanti akan dibuatkan surat gugatan, dan itu semuanya adalah bebas biaya. Tidak ada biaya yang ditarik, all free, karena semua ditanggung oleh negara. Nah, di dalam anggaran kami ada untuk
tahun ini kami ada sekitar 10 permohonan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat Kota Parepare yang memang memenuhi kriteria untuk itu. Jadi pengadilan all out lah. Oh, luar biasa, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang hampir semua, banyak sekali leading sektor yang memang langsung keep in touch dengan masyarakat, ini membuka diri seluas-luasnya. Biasanya mohon izin yang mulia, biasanya tuh kalau kita ke pengadilan baunya, ih keramat aman, nggak mau ke situ, takut gitu ya. Benar banget. Itu sesuatu yang tidak saya pungkiri, tidak saya pungkiri. Namun tentu saja slightly kami sebutkan bahwa memang pengadilan tetap tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara dengan tetap menjaga integritas dan independensinya di dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya. Namun selain itu pengadilan juga punya tanggung jawab besar kepada masyarakat, punya kontribusi kepada community. Salah satunya adalah selain one day service ini, selain kami punya inovasi yang Sipaka Lebih itu, Sipaka Lebih itu artinya saling memuliakan. Itu kalau nggak salah ya, kebetulan saling menghargai. Orang Bugis ini. Nah, Sipaka Lebih ini kami khususkan kepada sebenarnya artinya sistem pelayanan khusus bebas biaya. Jadi kami berikan kepada masyarakat yang kurang mampu, termasuk sidang keliling, pos bakum keliling, pembebasan biaya. Nah, kalau boleh saya mention lagi, ada beberapa inovasinya. Kami ada namanya Sipaka Tahu. Sipaka Tahu itu kalau nggak salah berarti sesimpelnya adalah memanusiakan manusia. Betul. Nah, Sipaka Tahu itu kami berikan adalah sistem pelayanan khusus untuk pengguna layanan yang berkebutuhan khusus. Jadi buat pengguna layanan yang difabel atau disabilitas, itu kami punya sistem layanan di kantor kami. Seandainya Bu Ik ada waktu jalan-jalan bisa lihat bahwa pelayanan disabilitasnya juga sudah memadai. Kemudian yang benar-benar touch dengan masyarakat itu kami punya yang namanya Court Goes to Campus. Kami punya MOU dengan 3 universitas di sini, sehingga komitmen kami bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga merupakan bagian atau tugas dan tanggung jawab dari pengadilan. Jadi kita tidak hanya sekedar ada sengketa kita putuskan, kita selesaikan, itu memang sudah tugas pokok kami, tapi yang paling utama bagaimana tindakan preventif kita agar itu tidak terjadi. Jadi bagian dari edukasi atau mencerahkan teman-teman di dunia akademis, seperti itu Mbak Ika. Luar biasa. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Insya Allah. Iya, apalagi kalau event Court Goes to Campus ini kita jadi dapat ilmu baru, pemahaman baru seperti apa sih pengadilan, bagaimana meskipun mungkin bukan fakultas hukum ya, tapi mungkin kita bisa dapat gitu. Jadi kayak kayak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti coaching klinik gitu, tahu gitu, oh seperti ini di pengadilan, apalagi ini terbuka lebar, ini dengan banyak sekali tagline yang luar biasa, ini local wisdomnya terasa banget, kearifan lokal, jadi nggak perlu gimana-gimana kan, dan langsung Sipaka Lebih, Sipaka Tahu, luar biasa. Ini mudah-mudahan mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya lah bagi masyarakat Kota Parepare, dan saya yakin banget Pengadilan Negeri Kota Parepare sudah menyabet banyak sekali penghargaan dan pengakuan. Boleh cerita sedikit Ibu izin. Baik, terima kasih Mbak Ika, saya agak malu ini. Baik, alhamdulillah kita Pengadilan Negeri Parepare sudah mendapatkan predikat WBK itu dari Menpan RB. Kemudian di tahun 2020 kami mendapatkan anugerah dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan dengan penyelesaian tingkat mediasi yang berhasil. Kemudian di tahun 2022 untuk dari Badilum kami menyabet 3 penghargaan, yaitu kinerja ACE terbaik, kemudian Posbakum terbaik. Nah, inilah yang inovasi kemarin tadi saya sampaikan, bahwa Posbakum keliling itu ternyata diapresiasi secara nasional, dan kemudian kami mendapatkan role model terbaik di tahun 2022. Di tahun 2023 ini kami sedang berjuang untuk, kemarin kami sudah mendapatkan penjurian, mohon doanya seluruh warga Kota Parepare. Kami sedang
diikutkan lomba pelayanan pengadilan nasional dan so far kami sudah masuk ke tingkat finalis. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kami persembahkan dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas kepada masyarakat Kota Parepare bisa membuahkan hasil. Terima Amin. Kasih. Itu yang kita harapkan bersama karena tentu saja prestasi ini bukan hanya milik pengadilan tapi milik seluruh warga Parepare. Tugas kami untuk mengangkat nama Kota Parepare di tingkat nasional di bidang kami. Wah, luar biasa. Jadi ini apresiasi buat kita semua ya. Kita doakan mudah-mudahan nanti sudah masuk tahap penjurian, tapi saya tidak bermaksud jemawah, izin yang mulia. Tapi saya yakin peluangnya besar. Amin, amin ya robbal alamin. Saya yakin peluangnya besar, apalagi kemarin juga kita kedatangan tamu-tamu terhormat. Benar banget. Jadi kemarin alhamdulillah Pak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bersedia singgah di Kota Parepare dan meresmikan Masjid Musola Al-Adli di Kota Parepare, dan ini merupakan apresiasi yang sangat besar dari beliau karena memang beliau sudah berkomitmen bahwa pengadilan-pengadilan yang berkinerja terbaik akan dikunjungi oleh beliau, dan alhamdulillah beliau berkenan bahkan nginap semalam di sini dan sangat mengagumi Kota Parepare. Beliau kebetulan kemarin hotelnya dapat yang view laut dan dia sangat suka sekali. Katanya saya bisa berlama-lama di sini sambil memandang laut. Jadi memang Parepare dianugerahi selain SDM yang handal juga dianugerahi oleh sumber daya alam yang bagus, pemandangan yang bagus maksud saya. Parepare semua ada, izin yang mulia. Kita ada pesisir, kita ada pegunungan, jadi semuanya ada di Parepare. Keren banget. Masya Allah. Baik, mohon izin yang mulia kita jeda dulu saudara, jangan kemana-mana, selepas ini kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara besar masih bersama kami, luar biasa sekali kehadiran yang mulia Ibu Husnul Khatimah SHMH. Saya yakin mungkin kalau namanya mungkin udah sering atau mungkin fotonya kita lihat terpampang di mana-mana, tapi baru lihat sosoknya yang luar biasa ini. Kalau orang ada Kartini masa kini, ini Ibu Ainun masa kini. Masya Allah. Kan kota Parepare kota cinta. Benar, seperti benar. itu. Baik, mohon izin yang mulia. Mungkin sebelum ini kita efektifkan mengingat banyak kesibukan yang juga tidak kalah penting harus yang mulia hadiri. Jadi mungkin ini kita penekanan daripada tema kita seputar one day service dari Pengadilan Negeri Kota Parepare. Silakan. Baik, jadi yang kami harapkan adalah
ya apalah artis begitu banyak inovasi kalau tidak ada penggunanya gitu loh. Betul. Jadi kami harapkan bahwa apa yang kami persembahkan buat masyarakat Kota Parepare ini benar-benar dipergunakan dengan baik. Jadi contohnya kalau one day service, silakan gunakan one day service ini. Kalau misalnya ternyata pengguna layanan one day service ini adalah masyarakat kurang mampu, silakan, tidak tertutup pintu buat mereka, selalu ada jalan buat mereka. Dan tentu saja kami juga berharap bahwa teman-teman dari kecamatan atau kelurahan bila mengetahui bahwa ada masyarakatnya mungkin yang memang membutuhkan pelayanan tersebut, namun informasi ini mungkin belum sampai, kami mohon silahkan difasilitasi untuk ke gedung ke pengadilan sehingga kami bisa memberikan pelayanan itu kepada seluruh masyarakat Kota Parepare yang membutuhkan. Pun tentu saja kalau misalkan pelayanan one day service atau inovasi lainnya ini ternyata menurut masyarakat Kota Parepare ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditingkatkan, kami membuka layanan seluas-luasnya buat masyarakat Kota Parepare untuk menyampaikan aspirasinya kepada kami. Kebetulan Pengadilan Negeri Parepare punya inovasi terbaru tahun ini namanya FRIEND. FRIEND itu adalah Fast Respond dari Ketua Pengadilan, singkatan Fast Respond dari Ketua Pengadilan. Which is FRIEND maksudnya bersahabat. Jadi kami dari Sipaka tahu, Sipaka lebih yang sangat local wisdom, kita go internasional ke FRIEND. Fast Respond Ketua Pengadilan. Jadi kami punya hotline atau punya nomor WhatsApp yang dipegang langsung oleh saya. Di situ boleh ditanyakan pengaduan kalau misalnya ada pelayanan atau ada aparat yang menyimpang atau apapun, silahkan nanti langsung dibaca oleh saya. Pun kalau misalnya mau bertanya tentang informasi-informasi, boleh ke gedung pengadilan. Aduh, saya nggak ada waktu ke gedung pengadilan. Silahkan, kami punya SIPARE, Sistem Pelayanan Informasi, ada di website kami, tinggal diketik. Atau kalau tidak, kami ada PPID online untuk minta informasi kami berikan. Karena informasi-informasi itu memang berdasarkan SKKMA nomor 2 tahun 2023-2144 itu menyatakan bahwa ada informasi-informasi yang memang harus selalu kami berikan kepada masyarakat. Seperti luar biasa. itu. Izin yang mulia, saya setelah ini sebelum kita tutup perbincangan yang luar biasa, saya nggak mau akhiri sebenarnya, nyaman banget ngomong sama Ibu ya. Thank you, you too. Kita lihat dulu, saya mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah flyer ini. Masya Allah, menggunakan pakaian kebesarannya beliau. Silakan Ibu, ini ada, boleh dibaca juga pemirsa di rumah. Inovasi FRIEND, PN Parepare, ya ini yang tadi saya bilang, Fast Respond dari Ketua Pengadilan. Ada nomor hotline-nya, ini 081140655555, Jenderal 5. Kenapa kita pakai 5? Karena memang secara protokoler Pengadilan Negeri Parepare itu, Pengadilan Negeri itu Mahkamah Agung itu adalah nomor 5. Jadi kami pakai hotline 5 dan juga biar gampang diingat. Nah, ini akan langsung kami jawab, hanya ini WhatsApp only. Jadi mohon maaf, ada beberapa yang masuk telepon tidak saya angkat. Ya, saya tidak angkat karena kalau saya angkat juga agak susah untuk prosedurnya. Kami punya SOP, kami punya standar pelayanan. Jadi semua kalau via WhatsApp kami baca langsung, kami jawab langsung. Tapi kalau telepon, sorry, kita tidak akan mengangkat telepon tersebut. Seperti itu. Kalau mau percakapan, silahkan, kami ada petugas informasi di Pengadilan Negeri Parepare, bisa langsung. Baik, yang pasti nomor ini tadi IKW 0811406555. Oke, Jenderal 5. Betul, 81140655555-nya 4 kali ya. Jadi WhatsApp kiriman dari Bapak Ibu, teman-teman pemirsa di rumah langsung akan sampai ke Ibu. Yes, dan akan langsung saya baca dan secepatnya akan langsung saya jawab. Tapi dengan catatan no call. No call. Gitu, karena Ibu juga pasti harus karena tidak serta-merta juga, karena kan persoalan pasti bervariasi. Masukan juga pasti beragam, pasti akan diteruskan dulu kemana yang berkompeten untuk menjawab itu, atau Ibu juga bisa langsung. Jadi untuk telepon mungkin tidak ya, tapi kalau WhatsApp insya Allah akan segera ditindaklanjuti. Seperti itu. Ada lagi ingin disampaikan Ibu kepada kami, tentunya masyarakat Kota Parepare, sebagai kapasitas Ibu sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare untuk menyukseskan program ini juga tentu saja. Ya,
Yang paling utama saya ingin menyampaikan kepada warga seluruh masyarakat Kota Parepare tercinta, ya kota yang penuh cinta ini, bahwa stigma pengadilan yang tertutup, pengadilan yang angker itu sama sekali sudah lewat. Kami sudah bertransformasi menjadi kami punya visi dan misi untuk menjadi badan peradilan yang agung, dan tidak itu saja, badan peradilan agung yang modern. Jadi jangan khawatir, semua bisa melalui semua sudah melalui digitalisasi, dan semua juga inovasi yang kami berikan silakan dipergunakan. Pada intinya kami berharap apa yang kami berikan ini bisa berkontribusi positif buat masyarakat Kota Parepare dan semakin mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat Kota Parepare. Itu harapan kami. Wah, luar biasa. Ibu ya sudah memberikan banyak sekali pencerahan. Kita jadi kayak kuliah umum nih jadi. Oh. Kita kayak stadium general jadinya bersama Ibu. Mudah-mudahan di kesempatan lain yang mulia masih ada waktu lagi gabung sama kita di tentu sini. saja. Dan yang pasti at least gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan ini yang lombanya bisa juara Ibu ya. Amin, amin. Mohon doanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tunggu mudah-mudahan TV Peduli sebagai media partner bisa menayangkan secara bangga dan penuh syukur Pengadilan Negeri Kota Parepare berhasil meraih penghargaan Amin. ini. Amin. Mohon doanya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk pemirsa di rumah, dan tadi ada nomor hotline yang bisa dihubungi, nanti juga kita akan tayangkan ulang, dan nanti kita akan mohon izin yang mulia nanti kita masukkan ke running text. Boleh? Alhamdulillah. Nanti, iya, Terima siap. kasih. Jadi nanti pemirsa di rumah juga bisa membaca bagaimana kalau kami ingin menggunakan pelayanan atau fasilitas one day service dari Pengadilan Negeri Kota Parepare. Sekali lagi terima kasih yang mulia, selamat beraktivitas. Terima kasih. Dan saudara pemirsa, terima kasih sudah bersama Ika untuk program acara talk show pagi hari menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan informasi-informasi teranyar lainnya lewat talk show pada episode yang akan datang. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.